Jadi saya tidak pernah mendengarkan yang namanya Pak Yahya itu dari saya masuk tahun 2006, selesai 2010, bahkan sampai sekarang saya menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum, saya tidak pernah mendengar yang namanya Bapak Yahya Waloni. Terima kasih. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya mau menunjukkan data dan fakta tentang kebohongan-kebohongan yang diucapkan oleh Ustadz Yahya Waloni. Jadi mari kita bersama-sama viralkan video ini supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa apa yang disampaikan Yahya Waloni itu adalah sebuah kebohongan. Dia bukan mantan pendeta, bukan mantan dosen ataupun rektor, dan bukan mantan dari lulusan sekolah teologi. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Di hadapan Pendeta Ezra Soru, para alumni Universitas Kristen Papua Sorong mematahkan semua pernyataan dan klaim Yahya Waloni bahwa dirinya pernah menjadi pemilik yayasan dan rektor di kampus tersebut. Bahkan salah satu dosen senior mengundang Yahya Waloni untuk bertemu langsung dengannya. Pertama tahun 2005-2009. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan menyangkut closing statement di sini. Yang pertama terkait dengan info bahkan penyampaian terkait dengan Bapak Yahya Waloni selaku pimpinan UKIP Sorong selaku angkatan pertama 2005-2009. Saya mau sampaikan bahwa tidak pernah ada yang namanya Bapak Yahya Waloni untuk menjabat sebagai rektor, bahkan pembantu rektor, dekan, kaprodi, bahkan sampai dengan staf dosen di tempat ini. Saya angkatan pertama yang hampir kurang lebih selalu membantu UKIP mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2019, hampir kurang lebih 14 tahun di lembaga ini. Saya tidak pernah mengenal bahkan mengetahui siapa itu Bapak Yahya Waloni. Jadi ketika Bapak Yahya Waloni mengatakan bahwa beliau adalah pimpinan UKIP Sorong, maka dengan tegas selaku angkatan pertama kami sangat marah dan kami sangat tidak suka dengan pernyataan seperti ini, karena telah membawa nama lembaga ke arah yang tidak bagus, apalagi kami selaku anak-anak Papua. Itu yang dapat saya sampaikan selaku angkatan pertama, dan dari tempat ini kami sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Ezra yang sudah hadir di tempat ini untuk memberikan sebuah hal yang baru bagi kami, supaya tidak ada lagi orang-orang di luar daripada UKIP untuk mengatasnamakan lembaga ini untuk mencari sebuah popularitas yang nantinya menghancurkan nama universitas kami, di mana nama ini, universitas ini memiliki dua nama, yaitu Kristen dan Papua. Jadi sekali lagi mewakili teman-teman angkatan pertama UKIP Sorong 2005-2009, dengan tegas kami menyatakan sikap bahwa Bapak Yahya Waloni tidak pernah ada menjadi pemimpin, bahkan menjabat satu jabatan pun yang ada di lembaga ini. Terima kasih, selamat siang dan shalom. Terima kasih. Pertama, program studi ekonomi manajemen Fakultas Ekonomi. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah mengenal yang namanya Bapak Yahya Waloni. Jadi saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang beliau. Saya di sini punya bukti autentik bahwa saya wisuda pada saat itu oleh rektor Bapak Profesor Sasmoko. Jadi dengan jelas dan singkat saja bahwa saya mau mengatakan bahwa dia tidak pernah ada di kepemimpinan kami sejak saya jadi mahasiswa dari 2005 dan 2009. Mungkin itu saja dari saya. Pesan saya, Bapak berbicaralah kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Ciecia Fijen Kebatil. Saya sendiri angkatan kedua dari Fakultas Hukum, dan saya masuk tahun 2006, selesainya 2010. Saya bukan hanya sebagai alumni, tetapi saya juga sekarang adalah sebagai dosen dari Fakultas Hukum. Dan sejak saya tahu tentang hal ini, saya tidak pernah mendengar yang namanya Bapak Yahya Waloni. Ya, bahkan saya waktu dihubungi oleh Pak Andi sendiri, saya bertanya-tanya siapa Pak Yahya ini. Saya sempat kemarin menghubungi Kariki, dan Kariki sendiri menceritakan kepada saya nanti besok dikasih tahu.
Jadi saya tidak pernah mendengarkan yang namanya Pak Yahya itu dari saya masuk tahun 2006, selesai 2010, bahkan sampai sekarang saya menjabat sebagai dosen di Fakultas Hukum, saya tidak pernah mendengar yang namanya Bapak Yahya Waloni. Terima kasih. Yahya Waloni masih kenal saya tidak? Sekali lagi Bapak Yahya Waloni masih kenal saya tidak? Masih kenal. Bapak saya masih hidup. Jadi pada kesempatan ini saya sudah membacakan apa yang Bapak siarkan lewat YouTube, dan kali ini dengan tegas saya mengatakan stop. Kalau Bapak masih belum percaya, Bapak silakan ke Papua. Saya tunggu di Papua. Demikian apa yang saya sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Jadi saudara-saudaraku semuanya, kalau kita melihat video tadi, itu sudah sangat jelas ya, bahwa di dalam struktur kepengurusan UKIP Sorong tidak ada yang namanya Yahya Waloni. Tadi sudah disampaikan oleh alumni, staf maupun dosen bahwa tidak ada nama Yahya Waloni di struktur kepengurusan atau kepemimpinan UKIP Sorong. Jadi data-data yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ketika dia berdakwah dan mengaku-ngaku sebagai pendiri, dosen maupun rektor STT atau UKIP Sorong ini, itu semuanya adalah bohong. Dan lucunya ini dikatakan bahwa Ustadz Yahya Waloni ini mengundurkan diri dari UKIP Sorong itu tahun 2004. Padahal UKIP Sorong itu baru berdiri tahun 2005. Jadi ceritanya nih, Ustadz Yahya Waloni mengundurkan diri sebelum UKIP Sorong ini berdiri. Mungkin ya begitulah ya, kura-kura begitulah. Kira-kira begitu. Nah, mari kita melihat data yang lain lagi di dalam siwert.com. Nanti semuanya linknya akan saya cantumkan di dalam deskripsi ya. Nah, di dalam siwert.com di sini judulnya Yahya Waloni Mualaf yang Kepedean, ditulis oleh Michael Sendo pada tanggal 23 Januari 2018. Nah, berbunyi seperti ini, akan saya skip beberapa. Ada beberapa video yang beredar dan bisa Anda cari sendiri di YouTube tentang ceramah seorang mantan pendeta yang katanya kini telah menjadi ustadz. Namanya Yahya Waloni, seorang pendeta Kristen yang akhirnya masuk Islam. Videonya luar biasa garang dan ganas. Berbicara lantang tipikal gaya bicara orang Manado yang sangat berani. Namun bagi saya, ia tak tampak sedikit pun sebagai pembicara yang mumpuni. Sama sekali tidak. Jauh. Langit dan selokanlah bila hendak dibandingkan dengan umpamanya Dai sejuta umat Kiai Haji Zainuddin MZ. Dia bahkan dalam sebuah khotbahnya secara implisit dengan sedikit dialek Manado yang masih kentara mengatakan bahwa di dalam gereja itu banyak setannya atau setannya. Bagi saya inilah wujud pembicara-pembicara jagoan yang ketika berpindah agama lalu menghina-hina agama sebelumnya. Merekalah calon pemecah belah bangsa di masa depan. Bila semua agama merasa paling jago lalu para mantan penganutnya sibuk saling serang satu sama lain, tentu yang akan tertawa adalah para ateis. Yahya Waloni lahir di Manado. Torang dua kote sama-sama orang Manado. Ia juga mengaku bahwa dia adalah mantan pendeta GKI. Menurut catatan, lokasi tepatnya adalah di GKI Papua atau GKI Tanah Papua, Klasis Raja Ampat, Sorong, Kepulauan, Provinsi Irian Jaya atau Irian Barat. Nah, saya juga pernah membaca atau melihat YouTube bahwa pihak yang terkait mengklarifikasi bahwa tidak ada nama Yahya Waloni sebagai pendeta di sana. Seorang lulusan S3 Dr. Teologia, bahkan katanya ia adalah pendiri dan rektor UKIP, Universitas Kristen Indonesia Papua, Sorong. Kemudian katanya ia akhirnya mengundurkan diri dari UKIP pada tanggal 28 Januari 2004. Padahal UKIP baru berdiri pada 8 April 2005. Tolong digarisbawahi ya. Beliau mengundurkan diri tanggal 28 Januari 2004. Padahal UKIP baru berdiri
tanggal 8 April 2005. Mari kita tertawa bersama-sama. Lalu katanya juga pernah dia bersekolah di STT Calvinis Manado. Yang sampai detik ini saya sebagai orang Manado tidak pernah tahu telah dibangun di mana sekolah ini. Sekolah yang lahir dalam sebuah imajinasi atau apa itu ya? Di mana lokasinya? Sekolah ajaib. Makanya saya amat sangat meragukan kepakaran dia di dalam bidang teologi Kristen. Kalau mau tes, ayo kita uji satu-satu. Face to face, kata penulisnya. Jadi, menurut penulis ini, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni juga tidak benar. Pernah sekolah teologi di STT Calvinis Manado tidak benar karena sekolahnya pun sampai sekarang tidak ada. Bahkan beberapa kali saya sering sekali pergi ke Manado dan tidak pernah menjumpai yang namanya STT Calvinis ini ya, Ebenezer Manado ini. Jadi dari sini kita sudah jelas semuanya bahwa Ustadz Yahya Waloni ini adalah seorang pembohong karena apa yang disampaikan oleh dia itu tidak ada buktinya dan semua nama-nama yang disebutkan oleh dia itu dibantah semuanya bahwa tidak ada nama Ustadz Yahya Waloni di sana. Jadi kalau Anda mau mualaf, saudara-saudaraku semuanya, silahkan. Tapi mualaflah yang baik, belajar agama yang baik, sembahyang yang baik, dan menjadi orang yang lebih baik ya. Kalau dari Kristen Anda tidak baik, kemudian ya biarlah Anda lebih baik di agama Anda yang sekarang. Tapi jangan pernah membawa institusi lembaga tertentu untuk mendukung popularitas saudara atau bahkan menjelek-jelekkan agama Anda yang sebelumnya. Karena sejauh apapun Anda menyimpan kebohongan itu, sepintar apapun Anda menyembunyikan kebohongan itu, pasti akan terbongkar. Dan kalau sudah terbongkar, malunya tuh di sini. Di mana ya? Ya, malunya ya di sini gitu ya. Jadi ini sekian dari saya. Semoga ini membuka kebenaran-kebenaran yang selama ini ditutupi oleh Ustadz Yahya Waloni. Viralkan. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.